Payani adalah sebuah nama dari hamparan rawa-rawa yang berlokasi di Kecamatan Kutablang, Birun. Payani menyimpan legenda besar di baliknya, yang akhirnya menjadi cerita rakyat yang biasa diceritakan oleh masyarakat setempat secara turun-temurun. Setiap daerah biasanya pasti mempunyai cerita tersendiri, tak terkecuali dengan Payani. Namun tidak untuk dipercaya 100%. Cerita ini mungkin sudah tak asing lagi di telinga masyarakat Aceh yang muncul dalam berbagai versi. Konon, Payani terbentuk karena kutukan. Jutni namanya. Ia memiliki 7 anak, namun ia hanya tinggal bersama satu putri bungsunya yang bernama Putroni, karena anak yang lain sudah pergi merantau. Ketika putri bungsunya sudah dewasa, ia berhajat untuk mengawinkan putrinya dengan seorang pria tampan dari pulau seberang. Mengutip dari beberapa sumber, pada suatu hari setelah menjemur padi di halaman rumahnya, Jutni meminta izin pada Putroni untuk pergi menyampaikan undangan kepada saudara-saudaranya dan mencari bahan-bahan yang diperlukan untuk persiapan pernikahan putrinya itu. Sebelum berangkat, dia berpesan agar sang putri tidak turun dari rumah untuk urusan apapun, karena dia tak ingin anaknya itu tergoda oleh piasan dunia luar. Dia juga mewanti-wanti, jika Putro melanggar, maka musibah akan menimpa mereka. Sepeninggal ibunya ke pasar, Putroni duduk di tangga rumahnya, sembari menunggu ibunya pulang. Tiba-tiba, beberapa ekor ayam mulai mematuk padi mereka. Dia mencoba mengusir ayam-ayam itu, namun tak jua pergi. Namun Putroni masih ingat pesan ibunya, agar tidak keluar dari rumah dan menyentuh tanah. Tak kehabisan akal, ia pun mengambilkan kayu bakar di dapur dan melempari ayam-ayam itu agar pergi. Meskipun berhasil mengusir, namun tak berapa lama, ayam-ayam itu kembali dan mulai menghabiskan padi mereka. Putroni pun kembali melempar ayam tersebut dengan kayu bakar. Hari menjelang sore, sang ibu belum juga kembali. Meskipun ia sudah berhasil mengusir ayam-ayam itu, masalah lain pun datang. Di sore itu, hujan tampak akan segera turun. Putro berniat untuk mengumpulkan padi yang sudah dijemur agar tidak basah oleh hujan. Putro pun khawatir jika ibunya pulang dan melihat gabah mereka terendam, ibunya akan memarahinya. Dia pun keluar rumah. Ketika Putroni menginjakkan kaki di tanah, tiba-tiba tanah menjadi lumpur dan hujan deras pun turun, disertai petir. Suara guntur membahana dan air bah naik begitu saja. Putroni tidak mampu bergerak karena lumpur seakan mengikat kakinya. Dia akhirnya tenggelam tanpa jejak.